warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Dan semoga kita, terutama kalian, tetap semangat dalam melaksanakan tugas pembelajaran secara daringnya dan melaksanakan tugas-tugas serta tanggung jawabnya secara maksimal. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita bersama-sama. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan letak elektron dalam suatu atom. Jadi kemarin kan kalian sudah belajar bahwa letak elektron itu ada pada kulit atom. Ternyata kulit atom itu mempunyai bagian-bagian lagi, di mana pada kulit atom itu ada lapisan lagi namanya subkulit. Kemudian di dalam kulit itu ada ruangan hampa namanya orbital. Nah, jadi elektron itu sebenarnya di dalam kulit atom, letak tepatnya itu adalah di dalam orbital yang ada pada subkulit atom. Nah, bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menyatakan gimana elektron itu berada dalam suatu atom. Oke. Bilangan kuantum ada 4, ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Kita bahas satu persatu, mulai dari bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu disimbolkan dengan N, huruf N ya, yang kecil. Bilangan kuantum utama itu menyatakan kulit atom, jadi menyatakan elektron itu berada di kulit atom yang mana. Kemarin kulit atom kan dilambangkan dengan huruf K, L, M, N, dan seterusnya. Untuk kulit K, bilangan kuantum utamanya atau N-nya adalah 1. Lapisan kulit selanjutnya yaitu kulit L, N-nya adalah 2. Begitu seterusnya. Jadi kalau ada lapisan yang ketiga berarti kulit M, maka bilangan kuantumnya adalah 3. Kulit selanjutnya berarti bilangan kuantum utamanya adalah 4, dan seterusnya. Jadi untuk kulit atom, bilangan kuantum utamanya itu berurutan ya. Yang paling dekat dengan kulit atom itu kulit K, N-nya adalah 1, kulit L, N-nya 2, kulit M, N-nya 3, kulit N-nya adalah 4, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan huruf L kecil. Tuh, L kecil. Untuk bilangan kuantum azimut, dia menyatakan subkulit atom. Jadi menyatakan di subkulit mana elektron itu berada. Untuk L atau bilangan kuantum azimut itu dirumuskan dengan dia mulai angkanya dari 0, 1 sampai batas akhirnya yaitu N-1. Maksudnya apa? N di sini adalah bilangan kuantum utama. N di sini adalah bilangan kuantum utama. Contoh, misal kulit M. Kulit M tadi kan bilangan kuantum utamanya adalah 3. Ya. Maka nilai L-nya atau bilangan kuantum azimut itu kan mulai dari 0. Berarti 0, 1, 2. 0, 1, 2. Kenapa cuma sampai batas 2? Karena N-nya 3. Batas akhirnya kan N-1. Berarti 3 kurang 1. Berarti bilangan kuantum azimut yang batas akhirnya adalah 3 kurang 1, yaitu 2. Itu untuk kulit M. Untuk kulit K, di mana K itu N-nya 1. Berarti L-nya kan mulai dari 0, 0. Batas akhirnya N-1, N-nya 1. 1 kurang 1 adalah 0. Berarti bilangan kuantum azimutnya hanya 0 saja. Misal kulit L tadi N-nya adalah 2. Berarti bilangan kuantum utamanya, bilangan kuantum azimutnya adalah 0, 1. Kenapa 0, 1? Karena N-1-nya adalah 2 dikurang 1, yaitu 1. Nah, seperti itu seterusnya. Kalau kulit tadi dilambangkan dengan huruf K, L, M, N, kalau subkulit itu dilambangkan dengan huruf S, P, D, F. Ada 4 subkulit ya. Dimana kalau L-nya sama dengan 0 berarti subkulit S, L-nya sama dengan 1 berarti subkulit P, L-nya sama dengan 2 berarti subkulit D,
L-nya sama dengan 3, berarti subkulit L. Contoh misal, ini kulit M. Tadi kan L-nya adalah 0, 1, 2. Berarti kulit M ini mempunyai 3 subkulit, yaitu subkulit S, subkulit P, subkulit D. Gitu. Kulit K tadi mempunyai bilangan kuantum azimut hanya 1, yaitu 0. 0 itu adalah subkulit S. Berarti kulit K hanya memiliki 1 subkulit, yaitu subkulit S. Nah, itu untuk subkulit. Kemudian yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau disimbolkan dengan M kecil. Menyatakan orbital. Nilainya itu mulai dari min L sampai plus L. Maksudnya apa? Contoh misal subkulit P. Subkulit P tadi L-nya adalah 1. Berarti M-nya itu mulai dari min L, berarti min 1, sampai plus L. Plus L berarti plus 1. Berarti nilai kuantum magnetiknya ada 3. Min 1, 0, plus 1. Nah, kulit M ini menunjukkan berapa ruangan pada subkulit tersebut. Karena dia ada 3 angka, M-nya berarti ada 3 ruangan. Berarti subkulit P itu memiliki 3 ruang orbital. Sekarang subkulit D, di mana L-nya adalah 2. Kita cari nilai M-nya. M-nya tadi kan mulai dari min L sampai plus L. Berarti mulai dari min 2 sampai plus 2. Kita urutkan. Min 2 nyampe ke plus 2 itu di tengah-tengahnya ada min 2, min 1, 0, plus 1, baru plus 2. Ada berapa angka? Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti subkulit D mempunyai 5 ruang orbital. Nah, 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, elektron itu berada pada kotak ini atau yang disebut sebagai orbital. Satu kotak atau satu orbital itu maksimal hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Maksimal hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Itu juga 2 elektron, tidak boleh lebih. Di mana 2 elektron ini arah rotasinya berbeda. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kalian menuliskannya, satunya harus tanda panah ke atas, satunya tanda panah ke bawah. Itu menunjukkan kalau arah rotasinya berbeda. Nah, untuk menunjukkan arah rotasi itu dilambangkan dengan bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Atau S kecil simbolnya ya. Jadi spin itu menyatakan rotasi elektron di dalam orbital. Kalau dia yang tanda panah ke atas, elektronnya atau elektron yang ditulis pertama itu S-nya adalah plus setengah. Sedangkan yang elektron kedua S-nya adalah min setengah. Jadi untuk bilangan kuantum spin nilainya hanya 2, plus setengah atau min setengah. Misal dalam orbital ini kan ada 2 elektron, ini yang ke atas, ini yang ke bawah. Nah, yang ke atas itu bilangan kuantum spinnya adalah plus setengah. Sedangkan yang kedua yang ke bawah ini bilangan kuantum spinnya adalah min setengah. Yang ini berarti plus setengah, ini min setengah, ini plus setengah, ini min setengah, dan seterusnya. Jadi bilangan kuantum spin hanya 2 nilai. Baik, kita lanjutkan ke konfigurasi elektron. Ini pada subkulit ya. Kalau kemarin kan sudah belajar konfigurasi elektron yang pada kulit atom atau dengan konfigurasi kulit atom. Ini konfigurasi elektron pada subkulit. Ada 3 aturan atau 3 azas yang dipakai dalam konfigurasi subkulit, antara lain adalah azas Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Nah, yang di sini akan Ibu jelaskan adalah azas Aufbau. Larangan Pauli dan aturan Hahn silakan nanti kalian pelajari di file PDF yang Ibu bagikan. Jadi azas Aufbau, menurut azas Aufbau, pengisian elektron dalam subkulit itu di mana elektron itu harus menempati subkulit atom yang memiliki energi rendah dulu, baru boleh kalau yang subkulit yang energinya lebih rendah itu sudah penuh, baru boleh ke subkulit atom selanjutnya. Nah, jadi subkulit mana yang memiliki energi lebih rendah atau bagaimana urutan pengisian elektronnya, kita harus mengikuti diagram tingkat energi ini.
Jadi dia harus mengisi 1S dulu. Kalau 1S sudah penuh, dia ke 2S. Nah, dari 2S dia naik dulu ke atas ini, berarti ke 2P. Dari 2P dia turun dulu ke bawah, 3S. Kan 3S tidak ada lagi turun, berarti harus naik ke atas lagi, yaitu kemana? Ke 3P. 3P masih bisa turun ke sini, berarti ke 4S. Tidak lagi ya turun ke sini, berarti dia ke atas lagi ke 3D, baru ke 4P, baru ke 5S. Tidak bisa lagi turun, berarti ke atas lagi 4D, 5P, 6S, ke atas lagi 4F, 5D. Oke, lanjut lagi ke atas. Lagi ke atas ya. Nah, jadi ini cara membuat diagram orbital atau diagram tingkat energi. Harus bisa membuat diagram ini agar tahu urutan pengisian elektronnya. Jadi mulai dari 1S. Karena tidak bisa lagi turun, berarti naik lagi ke sini, kemana? Ke 2S. Tidak bisa lagi turun ke sini kan, berarti dia naik lagi ke atas, berarti ke 2P. Turun berarti ke 3S. Habis kan ke bawah sini, berarti lanjut lagi ke atas kemana? Ke 3P, ke 4S. Tidak lagi turun, berarti ke atas lagi kemana? Ke 3D, 4P, 5S, naik lagi ke atas, itu seterusnya. Jadi gitu ya, jadi naik ke atas ini kan, ini turun, dan tidak lagi berarti naik ke atas, seperti itu. Nah, kalau di buku kan gini gambarnya. Nah, tuh biar kalian tidak bingung apa maksudnya tanda-tanda panah gitu. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi pengisian elektron itu harus dimulai dulu dari 1S. Kalau 1S sudah penuh, baru dia ke 2S. Kalau 2S sudah penuh, baru dia ke 2P. 2P penuh, baru ke 3S. Jadi kalau misalkan 2S belum penuh, dia belum boleh ke 2P. Atau misalkan 2P belum penuh, dia belum boleh ke 3S dan seterusnya. Jumlah maksimal elektron pada tiap subkulit itu tergantung dengan jumlah orbitalnya, di mana subkulit S itu kan orbitalnya hanya satu kotak ya. P itu 3 kotak, D itu 5 kotak, dan F itu ada 7 kotak. Nah, satu kotak atau satu orbital itu kan hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Berarti subkulit S itu maksimal elektronnya adalah 2. Kulit P karena ada 3 ruangan, masing-masing ruangan diisi 2 elektron, berarti maksimalnya 6. Subkulit D maksimal elektronnya 10. Subkulit F maksimal elektronnya adalah 14. Untuk di dalam konfigurasi elektron, jumlah elektron yang mengisi subkulit itu dilambangkan dengan ini. Tulis dengan huruf angka kecil di atas subkulitnya atau pangkat ya. Jadi kalau subkulit S kan maksimalnya 2, berarti S pangkat 2. Subkulit P maksimalnya 6, berarti P pangkat 6. Subkulit D maksimalnya 10, berarti D pangkat 10. Subkulit F maksimalnya adalah 14, berarti F pangkat 14. Ingat maksimal ya, maksimal itu berarti paling banyak. Boleh tidak kurang dari 10, boleh. Boleh tidak kurang dari 14, boleh. Tapi kalau lebih dari 10, lebih dari 14 atau lebih dari ini tidak boleh. Oke, langsung saja Ibu contohkan ke konfigurasi elektron. Contoh, misal di sini ada Na. Na itu nomor atomnya 11. Yang kita konfigurasikan itu adalah jumlah elektron ya.
Kalau nomor atom 11, untuk atom netral berarti jumlah elektronnya adalah sama dengan nomor atom, berarti 11. Nah, kita lihat urutan di diagram orbital tadi. Pengisian pertama itu dimulai dari subkulit 1s. Kalau 1s sudah penuh baru kita ke 2s. Kalau 2s sudah penuh baru kita ke 2p. Nah, maka urutan pengisian subkulitnya harus mulai dari 1s. Jadi 11 elektron tadi mau kita sebarkan ke subkulit 1s. Ini kan subkulit S, maksimalnya tadi hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Berarti dari 11 elektron ini 2 elektron sudah menempati 1s. Sisa berapa? 11 kurang 2 berarti sisanya 9. Nah, 9 masih harus kita konfigurasikan. Lanjutnya yaitu ke subkulit 2s. Subkulit 2s, ini S juga ya, berarti maksimalnya adalah 2 juga. Berarti 2 sudah di sini, 2 sudah di sini, berarti 4 elektron, sisanya adalah 7 elektron. Karena 2s sudah penuh, harus ke subkulit selanjutnya yaitu 2p. P, ingat P tadi maksimalnya hanya 6 elektron. Berarti P ini hanya bisa diisi 6 elektron. Ini sudah 2, sudah 2, sudah 6, berarti 10. Sisa berapa? Ini 11 yang mau kita konfigurasikan, berarti sisanya 1. Berarti 1 elektron harus ke subkulit selanjutnya yaitu subkulit 3s. 3s-nya kan ini S maksimalnya adalah 2. Tapi kita hanya butuh ruang untuk 1 elektron, maka S subkulit 3s-nya hanya diisi oleh 1. Maka ini konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Contoh 2, misal ini ada 17 Cl. Untuk Cl jumlah elektronnya adalah 17 ya. Berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 sesuai dengan urutan diagram tingkat energi. Kalau kita hitung elektronnya 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 5 17 elektron. Nah, itu ya. Jadi yang harus diingat adalah urutan subkulitnya dan jumlah elektron maksimalnya. Kalau S itu maksimal 2, P itu maksimal 6, D maksimal 10, F maksimal 14. Oke, contoh soal yang lain bisa kalian lihat di file PDF yang Ibu bagikan. Kedua, yaitu aturan Hahn. Aturan Hahn itu dia nanti gunanya untuk menggambarkan diagram orbital. Menurut aturan Hahn itu pengisian elektron pada orbital, terutama orbital P, D, dan F ya, itu mula-mula elektron harus menempati satu dulu dalam tiap orbital. Baru boleh berpasangan. Maksudnya apa? Oke, kita lihat contoh ya. Untuk unsur S, nomor atom 16. Berarti jumlah elektronnya adalah 16. Maka ini konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Kalau kita hitung 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 4, 16. Ya, 16 elektron ya. Oke, jadi maksud dari aturan Hahn itu kita mengisi orbitalnya. Ini sudah Ibu gambarkan orbitalnya. Untuk S itu berarti satu kotak. Ini juga S ya, berarti satu kotak juga. Ini subkulit P berarti 3 kotak. Subkulit S 1 kotak. Subkulit 3P ini P berarti 3 kotak. Nah, untuk menggambarkan elektron di dalam orbitalnya, ini seperti ini. Ini 1s2 berarti ini diisi oleh 2 elektron penuh ya. Ini juga 1s2. Ini diisi oleh 2 elektron penuh. Nah, ini maksudnya dia berlaku untuk subkulit P, D, dan F. Itu untuk aturan Hahn. Jadi, untuk pengisiannya kita harus mengisinya, kan ini ada 6 elektron. Pengisinya harus satu-satu dulu, tidak boleh langsung berpasangan. 1, 1, 1. Kalau 3 ini sudah penuh baru balik lagi ke sini. Ini elektron keempat, kelima, keenam. Kalau dia penuh mungkin tidak terlalu terlihat ya perbedaannya kalau kita mengisinya satu-satu baru berpasangan. Nanti kita lihat di orbital ini. Untuk S itu berarti 2 elektron ya, 1, 2. Nah, kita lihat yang ini.
Menurut aturan Han kita harus mengisinya satu dulu ya, atau sendiri-sendiri dulu. Kalau sudah penuh, tiga ruangan ini sudah diisi sendiri-sendiri, baru kalau masih ada elektron baru dia boleh berpasangan. Jadi mengisinya seperti ini kan ada 4 elektron, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang benar. Kalau kalian misal mengisinya seperti ini, misal ya, kan 4 elektron, 1, 2, 3, 4. Nah, kan terlihat perbedaannya ya. Nah, ini yang stabil, sedangkan ini dia tidak stabil. Karena ada orbital yang kosong, sedangkan yang duanya penuh. Jadi mengisinya harus sendiri-sendiri dulu. Kalau sudah penuh tiga-tiganya baru boleh berpasangan. Itu juga nanti kalau misalkan ada orbital D. Orbital D itu ada 5 ya. 3, 4, 5. Misal 3D 7 misal. Berarti ngisinya itu harus 1, 2, 3, 4, 5. Sudah penuh 5-5-nya baru ke sini. 6, 7. Tuh. Bu, kalau misalnya 3D 3 misal. Ya sudah, kalau 3D 3 berarti seperti ini saja. Nah, biarkan 2 elektron yang di ujung ini kosong. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 5, nah berarti kan harus ngisi dulu 5, duit 1, 2, 3, 4, 5 baru sini. Itu maksud Ibu. Ada satu lagi aturan atau pengecualian ya pada subkulit D. Itu ada aturan penuh atau setengah penuh pada subkulit D. Jadi, jika subkulit D itu berisi 4 atau 9 elektron, ya kulit D ya, maka konfigurasi yang lebih stabil adalah D-nya terisi penuh. Berarti D-nya atau setengah penuh. Berarti lebih stabil kalau dia berisi 5 atau 10 elektron. Yaitu dengan 1 elektron dari subkulit S akan pindah ke subkulit D. Langsung contoh saja. Contoh misal Cu 29. Kita konfigurasi elektronnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 9. Kalau kita hitung 29 ya. 2 nih. 2 tambah 2 tambah 6 10. Tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 10 20 ya. Tambah 9 29. Nah, lihat akhir konfigurasinya adalah D9. Menurut aturan penuh setengah penuh, D9 ini tidak stabil. Dia akan lebih stabil jika D-nya terisi penuh, yaitu 10. Maka, yang lebih stabil adalah 1 elektron dari S ini pindah ke D. Sehingga konfigurasinya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Nah, ini yang lebih stabil atau yang benar. Ini tidak. Begitu juga kalau misalkan ujungnya D4, berarti 1 elektron dari S ini akan pindah ke sini, jadi D5, itu yang lebih stabil. Tapi itu hanya untuk D4 dan D9 ya. Kalau dia D3 ya biarkan D3. Atau misalkan D7 Bu, biarkan D7. Dia hanya berlaku untuk D kalau berisi 4 atau 9. Maka 1 elektron dari subkulit S akan pindah ke D. Itu yang lebih stabil.